ketemu lagi sama aku Hana Rizky Alfiana dari kelas 11-4. Di hari kedua nyantrik ini aku bakal ngelakuin dua hal, yaitu membuat perancangan kerajinan dari limbah, yaitu membuat planter bag dari karung beras. Dan yang kedua, aku bakal sedikit motivasi. Kayaknya kalau motivasi kurang enak ya, kayak Mario Teguh. Lebih tepatnya sedikit curhat. Nah, sedikit curhat atau saling sharing lah bahasanya. Kalian tunggu apa? Check it out. Oke, di bagian pertama ini aku bakal sharing tentang perencanaan pembuatan kerajinan dari bahan limbah. Aku bakal membuat polybag atau planter bag dari karung beras, seperti dari karung berasnya yang model plastik ataupun dari yang bodi. Selain kita melakukan perencanaan dari persaingan, SWOT, materi yang digunakan, harga, kita juga membuat desain dari produk itu sendiri. Kita bisa menggunakan secara gambar atau kita bisa menggunakan aplikasi di laptop atau di PC kalian. Oke, kita akan bedah satu-satu. Yang pertama adalah ide produk. Ide yang akan saya kembangkan adalah memanfaatkan karung bekas menjadi planter bag. Dan yang kedua adalah potensi kerajinan produk yang apakah akan diminati oleh konsumen. Tentu saja akan diminati sesuai dengan pasarnya. Pasar yang saya tuju adalah pecinta tanaman, orang yang suka berkebun, atau orang yang sedang menggeluti tentang tanaman. Karena ini sangat berguna dan simple dan harganya tidak terlalu mahal. Dan yang ketiga adalah desain produk. Desain produk sudah saya cantumkan pada Word yang akan saya kumpulkan. Itu modelnya seperti tas karena ada pegangannya. Dan yang keempat adalah bahan limbah domestik yang digunakan. Bahan yang saya gunakan adalah karung beras bekas yang biasanya yang berbentuk boni atau yang berbentuk semi plastik. Jadi bukan pure plastik tapi semi plastik. Dan yang kelima adalah langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan adalah siapkan alat dan bahan seperti solder, karung beras bekasnya. Terus yang ketiga adalah benang kain dan jarumnya. Benang kain itu yang dimaksud adalah benang yang sedikit besar, bukan benang jahit biasa. Nah, setelah itu dibersihkan dulu karungnya sampai bersih dari bekas-bekas beras. Kemudian potong sisi karung beras yang berukuran 5 kg, bukan ukuran 5 kg, maksudnya yang cukup, yang ini itunya adalah 5 kg, dipotong 13 cm. Gunanya kenapa dipotong adalah agar bisa ditekuk, dan kemudian setelah ditekuk dijahit di bagian sininya, dijahit agar kuat, agar tidak lepas, agar bisa digunakan. Nah, setelah itu bolongi ini di bagian di sini, di bagian bawah dengan solder. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk air yang disirami ke tanaman itu bisa keluar dari bawah dan tanaman bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah rencana pemasaran atau promosi. Saya memiliki cara untuk mempromosikan dengan menggunakan metode daring, dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau kita bisa membuat, jika itu sudah mulai berkembang dengan pesat, kita bisa membuat website. Dan kita bisa memanfaatkan online shop seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan segala macam untuk memasarkan. Oke, di bagian kali ini aku bakal sharing gimana sih caranya tetap good mood, tetap senang, happy di masa pandemi. Pasti kalian tahu sendirilah ya, aku sebagai
pelajar atau lagi pas remaja di usia yang kelas 11 ini kan pasti pengennya kan bareng temen nongkrong, happy dan segala macam. Tapi kita harus di rumah, ya tugasnya juga banyak, gak ketemu temen, kayak sudah tertekan semakin tertekan gitu bahasanya. Kayak yang biasanya bisa refreshing dengan senang atau nggak ada pikiran, ini harus kayak pakai masker, siapin hand sanitizer dan segala macam, itu kan kayak capek sendiri. Saya mengaku itu capek sendiri. Jadi di sini aku bakal memberikan beberapa tips caranya tetap good mood itu tadi. Check it out. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah, kalau saya sebagai muslim sering sholat, sering ngaji dan segala macam. Mungkin kalian bakal bilang, "Allah itu monoton." Tapi menurut saya itu bener-bener ngaruh ke diri saya, jadi lebih tenang dan lebih kayak nggak cepet depresi ya, meskipun masih tetap depresi ya kadang, tapi lebih berkurang daripada yang kalau pas nggak ngaji atau pas apa seperti itu. Dan yang kedua, kita istirahat, mau meskipun kayak banyak tugas atau apapun, kayak minimal lah 15 menit itu cukup. Kayak entah main HP, scroll TikTok, itu juga lumayan bisa refreshing. Jadi jangan kayak ini deadline, iya tahu deadline, tapi seenggaknya sisihkanlah 5 menit atau apa untuk istirahat. Terus jangan memaksakan diri, meskipun kalian masih kuat atau apa, tolong tubuh kita kan tidak bisa berteriak ya, mungkin dia bakal memberikan reaksi-reaksi seperti nanti encok, terus ya kalau umpamanya kelamaan duduk ya nanti pinggang dan kepala yang ya pusing dan segala macam. Pokok kita harus bisa memberikan tubuh kita istirahat lah, entah tiduran, rebahan, karena meskipun rebahan itu sering dibilang kayak nggak guna, padahal itu berguna banget apalagi sekarang gitu. Tapi gimana caranya kita tetap bisa mengatur waktu dan tetap bisa melakukan yang produktif. Dan yang ketiga, meskipun tidak boleh keluar, tapi sekarang kan sudah lumayan renggang ya PPKM-nya, jadi kita bisa sedikit keluar, yang harus jauh-jauh kayak harus ke Bandung, harus jalan-jalan ke mana gitu. Kita bisa kayak keliling satu komplek atau keliling kecamatan, terus nikmati sebentar udara. Dan saya ini berdomisili di Madura, Bangkalan, saya bisa kayak ke deket pantai, itu mungkin sudah sejenak refreshing lah, lihat yang hijau-hijau itu termasuk refreshing banget. Jadi gak harus jauh-jauh kalau saya harus ke Malang dan segala macam seperti itu. Dan yang keempat, tetap jaga komunikasi dengan teman-teman, meskipun saya di Madura dan teman-teman saya semuanya sebagian besar di Malang, jadi kita tetap berkomunikasi, dan teman saya yang di sini tetap berkomunikasi itu, sempatkan entah video call atau apa, ngobrol, oh gimana di Malang, oh gimana di Madura, itu bisa dilakukan, itu bisa tetap ada rasa meskipun ya tidak segreget pas ketika ketemu atau bagaimanapun. Seperti itu kita bisa melakukan, semoga apa yang aku lakukan bisa kalian lakukan juga, bisa terus good mood setiap saat ya, meskipun gak setiap saat juga lah, tapi semoga itu membantu untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila salah kata, kurang lebihnya mohon maaf untuk sesi kali ini. Pasti kalian udah ngikutin dari awal ketika aku membuat rancangan pelajaran BKWU, dan sekarang yang kedua tentang memberikan motivasi. Semoga semua hal itu bisa bermanfaat bagi saya dan kalian semua yang melihat video ini. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol, jangan lupa pakai masker. Salam dari Hana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.